Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 991-995. Dia sangat beruntung. Dia bisa melarikan diri dengan sempurna setiap saat. Tuan Yun tanpa daya menjelaskan apa yang terjadi. Itu benar, masuk akal bahwa bajingan ini sudah lama dibekukan sampai mati di jalan. Kehidupan menyedihkan seperti ini sebenarnya akan bertahan lebih lama. Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan berkata, tetapi jika keluarga Ye tidak bisa membunuh seorang bajingan, berapa banyak orang yang akan menyebarkannya jika tersiar kabar tentang hal itu? Memalukan. Tahu, wajah keluarga Yeku telah sepenuhnya dirusak olehmu. Jika kamu tidak bisa membunuh Ye Junlin dan putranya, maka kamu mati. Bahkan jika kamu memaksanya untuk membunuhnya, kamu harus membunuhnya untukku. Apakah kamu mengerti? Jiang Hai dan Fan siapapun yang memblokirnya akan dibunuh tanpa ampun. Jika ada yang berani membocorkan berita, maka bunuh seluruh Jiang Hai. Tak seorang pun yang mengetahui hal ini saat itu akan selamat. Suara dingin dan kejam Ye Chen berbicara di telepon, terdengar. Tuan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bunuh semua orang, Tuan Chen. Ada beberapa orang di Jiang Hai yang mengetahui hal ini. Jika mereka tidak melapor, akan ada ribuan dari mereka. Mereka semua akan dibunuh. Jakun Tuan Yun terpeleset dan dia menelan ludah. Bunuh semuanya, tidak ada berita yang bisa disebarkan. Jiang Hai dan yang lainnya tidak lagi dapat diandalkan. Perintah Ye Chen, kejam. Ye Chen jauh lebih kejam dari ayah dan kakeknya. Namun mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal besar. Tuan Yun sangat yakin bahwa Ye Chen akan lebih kuat dari Ye Lingtian di masa depan. Tuan Chen mengerti bahwa kita hanya punya satu malam, Ye Junlin dan keduanya akan kembali besok. Kata Yun tua, baiklah, bunuh ibu dan anak bajingan ini bagaimanapun caranya. Saya ingat keluarga Ye memiliki ahli di seluruh selatan, kan? Saya akan memberi Anda izin untuk memobilisasi mereka. Kata Ye Chen, dimengerti. Saat itu tengah malam. 200 master telah berkumpul di sekitar Tuan Yun. Mereka semua diam-diam dibesarkan di berbagai tempat di selatan oleh keluarga Ye. Kekuatan mengerikan tidak hanya dari keluarga pertama dapat ditemukan di setiap sudut Daxia. Ini juga digunakan jika terjadi situasi yang tidak terduga suatu hari nanti. Bunuh, perintah Yun tua. Gu Xiangqian, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri malam ini. Mati, ini adalah takdir berperang melawan keluarga Ye. Niat membunuh yang haus darah melintas di mata Tuan Yun. Para master dikirim satu demi satu untuk membunuh semua orang di Jiang Hai yang mengetahui berita malam ini. Inilah kekuatan keluarga Ye. Siapapun yang berani tidak menaati keluarga Ye sedang mencari kematian. Di Edbek Manor, Zhou Yingning menghabiskan waktu lama bersama keluarganya. Ye Junlin berdiri di luar sambil merokok. Saat ini, Qin Yuan dari zona perang barat menelepon. Bos, aku mungkin datang ke pernikahanmu, misiku bisa berakhir lebih awal. Kata Qin Yuan bersemangat, oke, aku menunggumu. Alangkah baiknya jika Qin Yuan bisa datang menyaksikan pernikahannya. Jika saatnya tiba, Lao Wei dari utara, Lao Xiao dari selatan, dan Lao Chu dari timur berjanji untuk bersatu. Setidaknya 9 zona perang harus bersatu, kan? Apakah ini pernikahanmu? Identitas kami. Anda adalah bos dan tuan kami. Kami punya alasan untuk tidak menghadiri pernikahan Anda. Qin Yuan berkata dengan penuh semangat. Ketika saatnya tiba, dia akan bergabung dengan Panglima 9 zona perang untuk menghadiri pernikahan Ye Junlin. Mereka ingin menyaksikan momen gemilang hidup bersama bos. Oke, aku sudah menyiapkan cukup anggur untuk kamu datang. Ye Junlin semakin menantikan pernikahannya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, bos. Saat Qin Yuan hendak mengatakan sesuatu, Ye Junlin berkata, tunggu sebentar, sepertinya ada yang tidak beres. Ternyata Ye Junlin memperhatikan sesuatu yang tidak normal di sekitarnya. Lusinan master tiba-tiba muncul di sekitar Edbek Manor. Bahkan bayangan pemimpin tertinggi keluarga Zhou mendatangi Ye Junlin. Tuan Ye, ada banyak orang di sini.
Qin Yuan di ujung telepon bertanya, "Bos, apakah tidak ada orang di sekitar Anda?" "Saya datang sendiri, saya tidak membawa siapapun bersamaku." Qin Yuan tersenyum, "Bos, bagaimana saya bisa mengganggu Anda untuk melakukan hal kecil ini sendiri? Bukankah saya baru saja mengatakan ada satu hal lagi? Saya sudah menggunakan naik kam binatang dan mengembalikannya, dan sekarang di Jianghai. Ada juga pengawal emas ungu di wilayah barat yang perlu disesuaikan. Mereka kembali dengan kam 100 binatang. Saya meminta mereka untuk segera melindungi Anda." "Oke, selamatkan aku dari masalah," kata Ye Junlin. Pengawal Zijin di wilayah barat adalah tim menakutkan yang terkenal, dan semua orang di pengawal Zijin adalah ahlinya. Ia memiliki sifat yang sama dengan Biscam. Ada lebih dari 200 master di luar Edberg Manor. Masuklah nanti dan bunuh semuanya, setelah itu, semua orang dalam daftar juga akan dibunuh. Ketika lebih dari 200 master hendak menyerang, siluet muncul di depan mereka. Mereka memancarkan aura teror dan pembunuhan dengan kekerasan. Persis seperti binatang buas, tuan dari keluarga Ye sebenarnya merasa terancam, dan hati mereka secara tidak sadar menunjukkan ketakutan. Mereka ragu-ragu, apakah ada master seperti itu di Jianghai? Atau grup, tentu saja, tuan dari keluarga Ye bertemu dengan penjaga Zijin dan kam 100 binatang. Lindungi Dewa Perang Kunlun, ambillah. Saat berikutnya, pengawal Zijin dan batalion binatang bergegas pergi, seperti harimau yang turun dari gunung. Segera dia bertarung dengan tuan dari keluarga Ye. Begitu mereka melakukan kontak dengan penjaga Zijin dan kam 100 binatang, ekspresi tuan keluarga Ye berubah drastis. Ada darah dan niat membunuh pada orang-orang ini, seolah-olah mereka merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Orang-orang ini seperti orang gila, mereka berjuang untuk hidup mereka, terlatih dengan baik, dan bekerja sama secara diam-diam. Segera tuan keluarga Ye tidak bisa lagi bertahan. Mereka dikalahkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang tumbang terjatuh, yang lari-lari, tidak ada yang bisa melarikan diri. Batalion 100 binatang dan pengawal Zijin terus mengejar. Butuh total setengah jam untuk menangkap semua tuan dari keluarga Ye. Inilah kekuatan bertarung sengit dari penjaga Zijin dan kam 100 binatang. Tuan dari keluarga Ye belum bereaksi. Dari mana datangnya kelompok orang gila ini? Ye Junlin memperhatikan dari kejauhan. Akhirnya senyuman muncul di bibirnya. Bagus, pengawal Zijin sudah terkenal, dan kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Setelah ditempa oleh pertarungan sebenarnya, Biscam menjadi lebih dewasa dan lebih menakutkan. Masih ada beberapa orang lagi, tangkap mereka semua. Perintah Ye Junlin, dimengerti. Sisi lain, Tuan Yun sudah duduk kokoh di Diaoyutai, lagi pula, dengan banyaknya pakar top yang dikirim, pasti tidak ada masalah. Malam ini, Jianghai akan berlumuran darah, beritahu Anda konsekuensi mengabaikan keluarga Ye, tanpa cara yang menggelegar, tidak ada yang akan mengingat keagungan keluarga Ye. Tuan Yun berkata dengan gembira, "Bang." Retak pada saat ini, pintu villa tempat mereka berada tiba-tiba dirobohkan, dan semua jendela kaca pecah. Ratusan orang bergegas masuk dari luar, mengenakan seragam-seragam hitam. Segera, wajah Tuan Yun dan beberapa orang lainnya berubah dengan liar. "Siapa kamu?" tanya Tuan Yun. "Jika Anda tidak menyerah, jangan paksa kami untuk mengambil tindakan." Mendengar ini, Tuan Yun tersenyum. "Apakah Anda tahu siapa saya? Anda masih ingin menangkap kami?" Meskipun demikian, Tuan Yun dan yang lainnya terlihat sombong. Bagaimanapun, mereka adalah anggota klan Ye di ibu kota. Ada kesombongan di tulangnya. Siapa yang berani menangkap mereka? Kematian pengadilan? Siapa yang peduli siapa kamu? Ambillah. Dengan perintah, para master dari kam 100 binatang dan penjaga emas ungu segera datang untuk membunuh mereka. Meskipun Tuan Yun dan yang lainnya semuanya adalah master, mereka tidak dapat menghadapi banyak orang di sisi lain. Segera, mereka semua terdorong ke tanah. "Saya Ye Yun, pelayan pribadi Ye Lingtian, pewaris keluarga Ye di ibu kota. Beraninya kamu menangkap saya, tahukah kamu bahwa kamu telah melakukan kesalahan besar? Tidak tahu bagaimana kamu mati." Tuan Yun masih mengalami delusi.
gunakan identitasmu untuk menakut-nakuti orang lain. Pah, dia dijawab dengan tendangan keras di wajahnya. Aku tidak peduli jika kamu berasal dari keluarga Ye. Pengawal Zijin dan Kam Binatang menerima perintah untuk melindungi Kunlun. Tidak ada keluarga yang akan meremehkannya, terutama mereka yang ingin membunuh Kunlun. Siapa kamu? Ye Yun bingung. Mungkinkah ini semua ada hubungannya dengan Ye Junlin? Segera, mereka dibawa ke gudang bobrok. Ye Yun melihat para master yang telah dikirim sebelumnya. Semuanya terikat di sini. Semuanya mengalami memar di hidung dan wajah bengkak. Rupanya mereka semua baru saja dimusnahkan. Siapa ini? Ye Yun mengamatinya. Orang-orang ini terlatih dan berpakaian seragam. Mungkinkah? Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Saya berkeringat dingin. Pada saat ini, pintu gudang dibuka, dan sesosok tubuh masuk. Mengapa Ye Yun merasa sedikit familiar? Ketika dia semakin dekat, Ye Yun sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Ternyata itu adalah Ye Junlin. Apakah dia baru saja melakukan semua ini? Bukankah ini luar biasa? Kamu. Tuan Yun sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Apakah kamu penasaran dengan identitasku? Haha. Mereka semua adalah bawahanku. 100 keluarga kaya teratas yang menghentikanmu sore ini semuanya adalah orang-orangku. Selain itu, lebih dari 500 master yang kamu panggil di web gelap menghilang. Saya juga melakukannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Junlin, Tuan Yun merasa seperti disambar petir. Bagaimana, bajingan, ini bisa begitu menakutkan? Seberapa jauh pencapaiannya sekarang, juga? Tidak peduli bagaimana kamu menyebutnya bajingan. Dia masih memiliki setengah dari darah bangsawan keluarga Ye yang mengalir melalui dirinya. Bisakah orang seperti itu berprestasi rendah? Tuan Muda Junlin sungguh hebat, tak satu pun dari kami mengira Anda akan mencapai prestasi seperti itu. Sebagai seorang budak, saya sangat bahagia. Tuan Yun tiba-tiba mengubah nada suaranya. Ya, para pelayan sangat gembira karena Tuan Junlin telah mencapai prestasi seperti itu. Mereka tidak sabar untuk memberitahu Tuan Ling Tian dan kepala keluarga, Ye Kuanglan. Beritanya segera, pelayan lain juga berkata satu demi satu. Senyuman di bibir Ye Junlin semakin dalam. Oh, apa maksudmu? Dia tidak tahu apa maksud orang-orang ini. Tuan Yun segera menjelaskan. Tuan Junlin, mohon dengarkan penjelasan saya. Alasan mengapa keluarga mengincar Anda sebelumnya adalah karena keluarga tidak memahaminya dan hanya berpikir bahwa Anda adalah orang biasa yang tidak melakukan apa-apa. Keluarga itu secara alami terlihat menjatuhkan orang seperti itu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Tuan Junlin, kamu telah memberi kami kejutan besar, dengan kemampuanmu saat ini. Meskipun tidak banyak orang jenius di keluarga Ye yang bisa menandingimu. Beritahu Tuan Ling Tian dan kepala keluarga Kuanglan berita ini. Mereka pasti akan memperlakukannya dengan baik. Keluarga Ye menyambut Anda kembali ke keluarga Ye dengan standar etiket tertinggi. Bawa saya kembali ke keluarga Ye? Apakah mereka layak? Apakah keluarga kecil Ye juga memenuhi syarat? Sulit untuk mengatakannya tanpa mengejutkan. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, Tuan Yun tercengang. Keluarga kecil Ye, di Daxia? Apakah ada orang yang tidak menganggap serius keluarga Ye di ibu kota? Terlalu sombong, Tuan Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Tuan Muda Junlin, saya akui bahwa Anda memiliki dua kuas dan bahkan dapat menangkap saya. Anda memang seorang jenius di antara para jenius. Tetapi Anda tidak boleh meremehkan keluarga Ye. Keluarga Ye sangat kuat sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Terlepas dari hal lain, di antara generasi muda klan Ye, masih banyak orang yang lebih baik dari Anda. Tuan Junlin, misalnya, adik laki-laki Anda, Tuan Ye Chen, saat ini sedang lebih baik darimu dalam segala aspek. Tuan Junlin perlu memahami ada orang di luar dunia, dan ada kebenaran di luar dunia yang lain. Menggema, ya, Tuan Junlin, jika Anda lebih rendah hati, Anda bisa melangkah lebih jauh. Terlebih lagi, selama Anda kembali ke klan Ye, Anda akan mendapatkan pengalaman akan sumber daya klan Ye yang kaya dan koneksi yang besar. Selanjutnya, saya yakin Tuan Muda Junlin akan puluhan kali lebih kuat dari dia sekarang. Ye Junlin memelototi semua orang dan berkata, kentut. Ada orang di luar dunia, tapi ada dunia di luar dunia.
Kamu harus mengatakan ini kepada keluarga Ye, kan? Lebih kuat dariku, konyol, tidak apalagi generasi muda klan Ye. Seluruh keluarga Ye tidak bisa memilih siapapun yang lebih baik dariku, kan? Ye Junlin menegakkan tubuh, dengan ekspresi arogan di wajahnya seolah dia sendirian dan tidak memiliki raja. Saudara-saudara dari Kam 100 binatang dan penjaga Zijin yang hadir merasa kagum. Inilah dewa perang bagi negara, lebih baik dari dia. Apa itu mungkin? Butuh ribuan tahun bagi Daxia untuk menghasilkan dewa perang seperti itu. Satu-satunya dewa perang bintang 5 bernama Kunlun. Katakan padaku, generasi muda klan Ye lebih kuat darinya dengan lebih dari 2 tangan. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Yun tampak terkejut. Merasakan aura mencemooh Ye Junlin membuatnya kesurupan. Seolah-olah dia bersungguh-sungguh saat mengatakan ya. Ya, Tuan Junlin cukup kuat Tuan Junlin. Tolong biarkan kami pergi. Kami akan segera kembali ke klan Ye untuk memberitahu mereka kabar Anda. Dan kami akan segera menjemput Anda, kata Tuan Yun. Yang lain menatap Ye Junlin penuh harap dengan mata terbelalak. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Apakah kamu siap menerimaku kembali? Ye Junlin tersenyum. Dengan pencapaianmu saat ini, Tuan Junlin, sudah terlambat bagi klan Ye untuk menggunakanmu kembali. Jadi mengapa mereka membunuhmu? Tuan Yun tersenyum. Bagaimana dengan ibuku? Nona Zhou adalah ibumu, dan tentu saja dia memiliki status terhormat. Namun, Tuan Ling Tian telah menikahi istrinya, jadi posisi Nona Zhou agak canggung. Tetapi jika kita membujuk Tuan itu, kita mungkin bisa memasuki gerbang klan Ye. Ya, selama Anda setuju untuk kembali ke keluarga Ye, kesempatan ini juga bagus. Membersihkan nama Nona Zhou Yingying sudah dekat, Tuan Yun berkata segera. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menolak godaan tersebut. Setelah Ye Junlin setuju, dia akan menjadi tuan muda keluarga Ye, keluarga pertama di Daxia dan kepala semua klan. Siapa yang bisa menolak godaan ini? Terlebih lagi, dia bisa memperbaiki nama Zhou Yingying dan masuk ke pintu keluarga Ye. Tuan Junlin, tolong biarkan kami segera pergi. Bukankah Nona Zhou selalu bermimpi untuk dikenali oleh keluarga Ye? Bukankah dia ingin menikah dengan Tuan Ling Tian? Selama kami kembali, masalah ini pada dasarnya akan diselesaikan. Ibu lebih berharga daripada anak laki-laki. Dengan prestasimu, impian Nona Zhou akan menjadi kenyataan. Semua orang mendesak Ye Junlin untuk melepaskan mereka atas nama Zhou Yingying. Melihat Ye Junlin tidak menjawab, Tuan Yun melanjutkan, Tuan Junlin, Anda tidak ingin selalu disebut bajingan, bukan? Selama Anda bersedia, saya akan segera menjadikan Anda tuan muda yang terhormat dari keluarga kamu. Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba tertawa. Hal ini membuat Tuan Yun dan yang lainnya tercengang. Karena Ye Junlin sedang mengejek, Tuan Junlin, apakah Anda meragukannya? Sungguh, selama Anda membiarkan kami kembali, apa yang baru saja kami katakan akan segera menjadi kenyataan. Bagaimanapun, klan Ye tidak akan menyerah pada seorang jenius, kata Tuan Yun. Tidak, aku menertawakan kebodohanmu. Biar ku beritahu, aku tidak menganggap serius siapapun dari keluarga Ye, dan aku tidak menganggap serius identitas tuan muda keluarga Ye. Selain itu, aku tidak peduli dengan pintu keluarga Yemu. Ibu Ye Junlin tidak peduli untuk menikahi Ye Ling Tian, dan Ibu Ye Junlinku tidak peduli untuk menikahi Ye Ling Tian, karena dia tidak pantas mendapatkannya. He tidak pantas menerima ibuku, dan keluarga Ye tidak pantas menerima ibuku, kata Ye Junlin keras. Apa katamu? Yun tua dan yang lainnya sangat terkejut. Beberapa orang sebenarnya mengatakan bahwa Ye Ling Tian tidak layak untuk Zhou Yingying. Apakah keluarga Ye tidak cukup layak untuk menikahi Zhou Yingying? Keluarga Ye adalah keluarga pertama, dan semua keluarga Ye memiliki darah bangsawan di tubuhnya. Ini adalah darah bangsawan dan murni yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Siapa yang diperhitungkan oleh Zhou Yingying, tapi dia berasal dari keluarga di Jianghai. Meskipun mereka dianggap sebagai keluarga kerajaan, dibandingkan dengan keluarga Ye, mereka hanyalah orang-orang yang rendah hati dan rendahan. Bagaimana dia bisa layak menjadi anggota keluarga Ye? Ye Junlin berbicara omong kosong seolah dia benar-benar gila. Ye Junlin mencibir dan berkata, tidakkah kamu mengatakan bahwa ibu lebih berharga daripada anak laki-laki?
hanya karena dia adalah ibu Ye Junlinku. Keluarga Ye tidak layak untuknya, apalagi Ye Lingtian. Gila. Sangat gila. Apakah kamu tidak menganggap serius keluarga Ye? Memang benar Anda telah mencapai banyak hal, tapi ini tidak layak disebutkan sama sekali di depan keluarga raksasa Ye. Paling banter, Ye Junlin hanya sedikit lebih baik dari pelayan senior keluarga Ye. Itu jauh dari inti sebenarnya dari keluarga Ye. Belum lagi dibandingkan dengan seluruh keluarga Ye. Tuan muda Junlin, Anda terlalu sombong. Ketika Anda melihat puncak gunung es keluarga Ye hari itu, Anda akan menarik kembali kata-kata Anda. Tuan Yun memelototi Ye Junlin. Hahaha. Ye Junlin hanya tertawa, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Tuan Yun marah, dia sekarang benar-benar ingin memberitahu Ye Junlin betapa kuatnya keluarga Ye. Tuan Junlin, apakah Anda berani membiarkan saya kembali? Saya berjanji akan membiarkan Anda melihat kekuatan keluarga Ye. Anda akan menyesali ide bodoh Anda hari ini, tanya Tuan Yun. Tidak apa-apa membiarkanmu kembali, berikan pesan pada Ye Lingtian dan yang lainnya untukku. Lakukan apapun yang kamu bisa. Jika kamu tidak membunuhku, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya ketika aku tiba di rumah Ye. Junlin tersenyum, baiklah, Tuan Junlin, saya akan menghilangkan kata-kata arogan Anda, jangan menyesalinya. Tuan Yun mencibir, retak-retak. Begitu dia selesai berbicara, lengannya terinjak dan patah. Belakangan, kedua kakinya patah, begitu pula beberapa orang lainnya. Mereka dihancurkan satu demi satu, berteriak seperti babi yang dibunuh. Aku bisa melepaskanmu, tapi kamu harus merangkak pergi. Ye Junlin mencibir. Yun tua dan yang lainnya tidak tahu bagaimana mereka merangkak kembali, tapi tetap saja ada darah di lantai. Ujung-ujungnya mereka dibuang ke sungai dan laut seperti anjing. Tuan Yun, yang terbaring di tanah tidak bisa bergerak, menerima telepon dari Ye Chen. Apakah sudah waktunya untuk menghadapinya sekarang? Tuan Chen, Ye Junlin luar biasa, kami jatuh ke tangannya. Tuan Yun hampir menangis, mengeluarkan suara. Apa, bajingan ini masih memiliki kemampuan seperti itu? Ye Chen di ujung telepon jelas tidak mempercayainya, bersambung.